Pernah lihat orang ngantar jenazah? Pernah? Pernah? Bukan pernah, sering. Maka de Nabi tak telu tu mantara koliki burue. 3 yang ngantar kamu ke kubur. Tapi 2 yang kembali, 1 yang setia menemanimu. Yang pertama harta. Keluar semua harta ngantar. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang masuk? Ada? Ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone. Kasih masuk kipas angin. Tidak. Kaos kaki saja orang Islam tidak boleh kau pakai. Yang kedua mengantar kita apa? Keluarga. Keluar semua teman-teman, keluarga kita, sahabat kita pergi mengantar ke kubur. Tapi begitu masuk di kubur, ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak. Meskipun bapak kalau meninggal istrinya, meskipun sayang sama istri, mau masuk di kubur. Nabi bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Masuk di kubur, ada yang mau temani? Tidak. Yang ketiga kata Nabi, yang mengantarmu amal. Inilah yang akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Masuk di kubur, dia akan masuk. 2 jenis amal. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuk. Taman iki buru ditimbun. Pak, ada perantau di sini? Ada dari Sulawesi? Coba angkat tangan. Oh, banyak-banyak. Ada dari Jawa? Banyak. Ada orang Banjar? Bubuhan Banjar, Jar. Banyak betul. Kampungnya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Pulang lagi Pak. Lewat Batu Licin, turun di Parepare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin. Sampai Batu Licin kada nyaman. Bulik lagi pian. Pergi di Jawa. Iya toh? Cocoi. Tapi demi Allah. Kota mana ki buru masuk kalian kubur. Senang tidak senang. Tinggal kau di situ. Gak boleh kau lagi keluar. Kalau kau keluar kau dari kuburmu, kau dikubur sore, keluar kau besok pagi, lari semua orang Batu Licin. Nah, kalau masuk kubur, tidak bisa makin ngapa-ngapain. Petumanan ya malakmu, kata Nabi, putus semua amal-amalmu, kecuali 3 hal. Haji almarhum Haji Andi Arsad dengan istri, ada mi di kubur? Almarhum Abdul Latif bin Siapo, bapaknya Ustadz, ada di kubur? Soeharto, Habibie, Gus Dur, Soekarno, ada di kubur? Mbah Surip, tak gendong kemana-mana. Dek nagaga, hilang semua. Maka putus semua orang sudah dalam kubur. Yang bisa menolongmu kata Nabi telu mani. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1 kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan anak tentara polisi, bukan. Tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolahmu kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane piro. Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi, tipu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara, siaga duitmu.
Mau kau jadi soleh dan soleha, biar kau miskin, bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar tidak ada sekolahmu, boleh. Gampang. Nih, bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Di mana-mana dia. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan kau? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak bene sih. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya ini contohnya. Kakak saya. Jarang saya doakan. Nah minta doakan Kak De. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat. 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena saya setiap sujud bukan diriku kudoakan tapi bapakku. Namobi bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia. Meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya. Tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih bapak-bapak kalau mati ki. Mau ki lihat bagaimana nasib tak dikubur? Lihat anakmu sekarang, lihat anakmu. Kalau anakmu malam Jumat kau intip, baca Yasin di dalam kamar, harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Intip, tahu wah. Anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid. Harapan no. Anakmu pergi main futsal jam 5. 10 menit sebelum menjalan, lari-lari pulang cepat rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan Pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak. Biar anakmu tinggi sekolahnya. Banyak uangnya. Banyak istrinya. Tapi tidak pernah sembahyang. Macilaka kok. Pintar bahasa Inggris Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Nah bilang jago sekali anaknya itu Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Nah banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Nggak percaya pergi kok di Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak. Bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God. Please help me my mother. Bleh. Pasti bahasa Bonjar juga. Bujur. Maka Pak Bu, yang bisa menolong bapak seketika kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa? Sedekah. Nih bapak-bapak yang banyak cincinnya. Jamrud, ruby. Pak Sudian, mahal jamnya. Kalau pian mati, siapa pakainya itu? Untung tidak ada ibu-ibu di sini. Saya bilang sama ibu, halo ibu-ibu ini, istri-istri orang kaya. Kalau kau mati, siapa yang pakai cincinmu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu? Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak, anakku Ustaz, pret. Bukan anakmu yang pakai. Siapa? Istri kedua. Karena suamimu pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya cek. Dia dengar ini ceramahku. Nah lihat di YouTube. Pulang nah panggil Kak Ustaz. Jadi nanti kalau mati Kak, mau ki kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Saya kasih tahu kau baik-baik sayangku. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kau mati no way.